Baik, kalau gitu dok, sebelumnya saya izin menanyakan ya dok, sebenarnya lebih mengkonfirmasi sih dok, mengenai gelar sama nama dokter ya, karena kebetulan kita baru tahunya nyarinya dari internet nih dok, nama sama gelarnya dokter, jadi izin mengkonfirmasi dok mengenai nama dan gelar dokter, apakah benar Dr. Lia Gardenia Partakusuma, spesialis patologi klinis, konsulen, magister manajemen, magister administrasi rumah sakit, FAMM. Benar, jadi nama saya kan Lia Partakusuma ya, ada tempelannya G, tapi saya suka nggak pakai karena G itu kayak nama toko kue, Gardenia itu kan ada nama toko kue di Bandung, jadi apa bus gitu, jadi saya suka pakai Lia G Partakusuma. Partakusuma itu nama ayah saya. Jadi ya saya awalnya ya tentu sekolah kan dokter, jadi gelarnya dokter. Habis itu waktu saya setelah saya lulus dokter, saya kan bekerja di puskesmas. Nah seperti biasa kalau rata-rata ya yang lulus dokter itu awalnya selalu berpikiran, wah kalau saya udah selesai saya pengen sekolah kan gitu ya, selalu pikirannya gitu. Jadi waktu itu saya ke puskesmas kurang lebih selama 4 tahun. Tadinya saya berpikir bahwa saya ingin ngambil public health karena saya senang sekali di puskesmas gitu ya. Di puskesmas itu menyenangkan, banyak kenal dengan masyarakat, dan kita juga dekat dengan pasien dan sebagainya ya. Banyak kegiatan masyarakat yang saya suka gitu. Jadi hampir gak jadi pulang itu, hampir gak jadi sekolah karena saya puskesmas di Sumatera ya, di Provinsi Riau. Nah tapi karena keluarga minta saya pulang, waktu itu saya udah punya 1 anak ya udah akhirnya saya memutuskan balik ke Jakarta dan sekolah. Nah karena dipikir-pikir bahwa saya juga butuh peningkatan ilmu ya, dan tiba-tiba saya berpikir wah kalau coba aku ke patologi klinik ya, pernah dengar nggak? Jadi ada yang namanya clinical pathologist, itu adalah sebuah ilmu yang mengkomunikasikan ya hasil-hasil laboratorium kepada dokter-dokter yang membutuhkan. Jadi artinya diagnostik lah ya, itu kan diagnostik. Dan waktu itu juga saya berpikir ini belum banyak ya yang meminati gitu ya di klinikal patologi ini, dan buat saya juga satu barang baru lah gitu ya, ini apa ya, seperti apa gitu, sehingga saya pikir ya saya coba lah. Nah saya masuk ke UI, nah itulah akhirnya sebagai dokter dapat yang namanya patologi klinik atau spesialis patologi klinik. Nah kemudian setelah saya juga ngambil di UI, yang awal kan di Unpad ya, yang SP-nya saya ambil di UI. Di UI saya ambil 4 tahun, kemudian saya mulai bekerja. Waktu itu saya begitu lulus, saya masih ingat betul, waktu lulus dokter saja saya langsung ke Kementerian Kesehatan untuk minta daerah yang jauh. Saya bilang saya minta di luar Jawa gitu ya. Karena saya memang senang apa ya, dari dulu saya suka pecinta alam gitu ya, suka ke daerah-daerah gitu ya. Karena saya minta dapatlah di Provinsi Riau. Waktu itu di Provinsi Riau hanya cukup 2 tahun, tapi saya 4 tahun. Nah setelah itu, setelah lulus spesialis, sama saya kembali ke Kemkes. Saya bilang saya minta di luar Jawa, saya minta di Kalimantan atau di mana gitu ya, saya nggak mau di Jawa gitu karena sudah bosen gitu kan di Jawa. Tapi ternyata dipanggil saya justru di Jakarta. Akhirnya saya ditempatkan karena pada waktu itu dokter spesialis patologi klinik itu kan memang belum banyak dibutuhkan di sebuah rumah sakit besar ya, namanya Rumah Sakit Persahabatan. Saya masuk ke sana. Di sana saya mengepalai laboratorium patologi klinik dan mikrobiologi. Nah memang ternyata yang menyenangkan ya kita bekerja di patologi klinik ini, karena kita di sana ada basic research ya, ada penelitian, dan kita juga ada pelayanan mediknya karena kita juga harus tahu klinis ya, dan kita memberikan diagnosa kepada dokter supaya dokter bisa menata laksana pasien selanjutnya. Nah di sana saya akhirnya, karena di persahabatan itu kebetulan banyak pasien tuberkulosis, nah saya tertarik di tuberkulosis. Sebelumnya waktu saya tesis di patologi klinik itu juga saya sudah mengambil bidang tuberkulosis, karena tuberkulosis ini kan merupakan penyakit yang kalau dibilang kita juara, kalau nggak juara 3, juara 2 gitu ya di dunia ini. Kalau olahraga sih nggak apa-apa ya. Nah akhirnya setelah saya ambil patologi klinik ini, saya juga akhirnya keminatan saya di infeksi ya, di penyakit infeksi, sehingga saya juga mengambil konsultan infeksi, makanya ada SPPKK itu konsultan infeksi. Kemudian karena
saya sudah cukup lama 13 tahun di sana, kemudian saya ditarik ke manajemen untuk menjadi direktur SDM pendidikan dan penelitian di Persahabatan juga. Nah, karena saya merasa bahwa ilmu manajemen saya kurang, maka saya sekolah lagi. Saya ngambil di LPPM di Jakarta, yaitu ngambil Magister Manajemen. Di situ saya mengambil S2 saya untuk Magister Manajemen, yaitu di LPPM. Nah, setelah 5 tahun saya di Rumah Sakit Persahabatan di Direktur SDM, saya dipindah karena dibutuhkan untuk rumah sakit lain, untuk Rumah Sakit Fatmawati. Saya 5 tahun di sana jadi Direktur Medik. Nah, pada waktu Direktur Medik disuruh sekolah lagi, suruh ambil MARS. Karena pada waktu itu Direktur katanya harus MARS, nggak boleh enggak. Sekolah terpaksa tuh. Sekolahnya di FKM UI. Nah, akhirnya saya dapatlah MARS ya setelah berapa tahun. Nah, kemudian pada waktu saya di Persahabatan, saya kan Direktur SDM dan Pendidikan. Nah, kami buka kelas untuk S3. Kami bekerja sama dengan UGM. Nah, jadi saya mulai belajar S3, artinya membuat research untuk S3 dengan kasus tuberkulosis mulai dari Persahabatan. Karena ngambilnya S3-nya di UGM. Nah, karena saya sibuk bekerja, maka waktu untuk S3 saya jadi memanjang. Saya mulai di Persahabatan, itu tamatnya itu setelah saya di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Jadi setelah di Fatmawati 5 tahun, pindah ke Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Nah, akhirnya saya menyelesaikan S3 saya di situ. Itulah riwayat sekolah yang sebetulnya tidak sengaja gitu ya. Tapi karena tuntutan pekerjaan saya, ya saya jalankan. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan baik. Mungkin itu aja. Ya, baik dok. Selamat sore dokter. Sore. Ya, nama saya Ruby Putri Risdianto dok, biasa dipanggil Ruby. Terima kasih atas kesempatan bertanyanya dok. Jadi setelah tadi mendengar perjalanan panjang dokter ya, setelah mengambil spesialis dan lain halnya, itu saya jadi penasaran dok, kan memutuskan menjadi seorang dokter itu pasti banyak banget ya pertimbangannya dok, apalagi prosesnya ini panjang dan sangat sulit gitu kan dok. Jadi apa sih sebenarnya yang mendorong dokter untuk mau menjadi seorang dokter? Ya, terima kasih Ruby. Jadi kalau zaman dulu ya, waktu saya masih kecil, memang kayaknya kalau tanya orang cita-cita itu terbatas banget jawabannya. Kalau nggak jadi dokter, jadi insinyur, jadi guru, ya itu aja. Yang lain tuh karena mungkin dulu kurang banyak publikasi yang beredar gitu ya, bahkan nggak ada yang, kalau anak sekarang kan mereka udah lebih banyak ya bidang yang bisa digeluti ya. Nah, jadi kalau zaman dulu itu ya, kalau cita-cita jadi apa, jadi dokter itu dari kecil tuh ya itu aja. Padahal keluarga saya nggak ada yang dokter sebetulnya ya, tapi ya itu karena memang dari kecil tuh senang lihat ada orang mengobati, ada jiwa sosialnya tinggi gitu. Jadi saya mungkin dari sana. Nah, kemudian waktu saya sekolah, begitu SMP, SMA, saya sebetulnya nggak suka matematika. Jadi begitu saya tanya kalau di kedokteran belajar matematika nggak, wah ini pas nih, cocok. Jadi saya pikir, wah udah nih saya belajar biologi, saya suka kalau biologi, tapi kalau matematika saya nggak suka. Fisika ada sedikit katanya. Ya udah, jadi saya putuskan begitu. Kebetulan waktu SMA kan ada IPA IPS ya, dan saya di IPA dan dan boleh ya, kalau IPA itu boleh mengambil jurusan kedokteran kan, ya sudah saya ambil aja jurusan kedokteran. Dan kebetulan saya juga menyenangi pekerjaan sosial dari kecil ya, dari dulu saya senang gitu lah bermasyarakat dan sebagainya. Jadi ya saya putuskan untuk mengambil. Nama saya Luby Hadian Anabil, boleh dipanggil Luby. Saya ingin bertanya dok, bagaimana perjalanan dokter dan juga suka-sukanya dokter ketika sebelum menjadi dokter umum? Kan perjalanan kita sebelum menjadi dokter umum kan tuh panjang ya, dari mulai mahasiswa tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, udah gitu kan dilanjut koas. Kalau menurut dokter suka dukanya itu bagaimana? Pendidikan di kedokteran ini ibarat maraton, jadi kita harus siap energi cadangan, nggak boleh diforsir ya, karena kalau kita diforsir kita juga lelah fisik dan lelah mental. Nah, jadi mungkin itu saja yang saya lakukan sampai dengan 7 tahun, walaupun ya ada hair, tapi yang penting buat saya nggak naik kelas, dan saya bisa nyicil gitu tenaga saya untuk main gitu. Itu aja buat saya sih yang menyenangkan. Dan menyenangkannya di kedokteran itu kita bisa punya kesempatan banyak untuk kegiatan sosial. Itu jangan sampai teman-teman nih mahasiswa yang baru masuk ya kehilangan momen itu.
jangan pernah kehilangan momen di mana kita bisa berinteraksi ya, terutama untuk kegiatan sosial bersama dengan teman-teman yang ada ya. Itu buat saya adalah satu hikmah yang besar selama saya bekerja sekolah di Fakultas Kedokteran. Itu aja. Selamat sore dok, izin memperkenalkan diri, nama saya Audrey Marina Dewi Setiawan, biasa dipanggil Audrey. Izin bertanya dok, seperti yang kami ketahui bahwasanya menjadi dokter spesialis, bahkan sampai dokter itu S3 yaitu merupakan suatu proses yang sangat sulit. Kalau boleh tahu dok, bagaimana persiapan dokter ketika ingin menempuh pendidikan spesialis patologi klinis dan S3 epidemiologi dok? Terima kasih dok. Ya, kalau buat saya sih gini, kan tadi prinsip saya atau konsep saya tuh jangan sesuatu itu kita terlalu paksakan ya. Yang penting yang harus dipaksakan adalah satu niat. Nah, niat itu memang harus dipaksakan, karena kalau nggak kita niat, nggak dipaksakan, itu nggak akan terwujud. Jadi kita boleh menginginkan satu gelar atau kita mau pendidikan yang lanjut, tapi harus ada niat, sama satu lagi niat itu harus sampai selesai. Jangan separuh-separuh gitu. Saya juga sama dalam bekerja, dalam apapun. Istilahnya kalau saya diberi pekerjaan, taruhlah misalnya sebagai seorang office girl gitu ya, saya akan kerjakan itu sebaik mungkin. Saya dikasih pekerjaan sebagai direktur, saya akan kerjakan. Kalau saya sekolah, saya tentu harus selesai begitu. Nah itu niat itu yang paling penting. Nah seperti yang saya tadi udah cerita sebetulnya panjang lebar, kenapa saya jadi bisa sekolah ini, sekolah itu sebetulnya juga bukan sesuatu yang dipaksakan. Karena memang itu alur yang saya geluti atau sepanjang yang saya jalani itu membutuhkan pendidikan tersebut. Sekolah di puskesmas, saya sampaikan puskesmas adalah sekolah yang tidak bisa dibeli. Kalau yang lain kan sekolah kita bayar, kalau puskesmas nggak bisa. Siapa yang memang dia membutuhkan ilmu, ya ilmu bermasyarakat, ambillah pernah ke daerah atau ke puskesmas. Saya yakin. Anak saya sendiri dokter gigi, anak saya suruh ke puskesmas. Kata anak saya, mama, orang lain sih anaknya dipaksa-paksa suruh di kota atau yang nggak mau di desa, saya malah nyuruh anak saya, walaupun dokter gigi nggak wajib kan puskesmas. Saya bilang kamu harus nyobain. Jadi gimana kita berinteraksi dengan penduduk, dengan masyarakat, supaya tahu bahwa ada orang yang susah, bahwa kita butuh ada kerjasama sama segala pihak. Kalau di puskesmas kita bicara dengan polisi, dengan lurah, dengan camat, ya dengan dan ramil dan sebagainya, itu yang nggak pernah mana ada di kota kita bisa begitu. Jadi saran banget saya harus pernah ngerasain kalau udah lulus dokter nih, kita harus merasakan bagaimana kita bermasyarakat. Saya yakin kalau udah ngalamin itu, sekolah yang pertama Anda udah jadi 2, sekolah kedokteran dan sekolah masyarakat, dan itu benar-benar nggak bisa dibeli karena itu akan melekat seumur hidup di benak kita masing-masing dan akan berpengaruh pada tindak tanduk kita selanjutnya. Itu saran saya banget deh. Nggak semua nanti dokter itu harus praktek kok. Bisa kok dokter jadi peneliti, bisa dokter jadi guru, bisa dokter bisa jadi bisnismen, bisa. Dokter itu adalah satu profesi yang bisa jadi apa saja. Justru itu, jadi kalian mesti cari nih apa yang saya seneng gitu. Kayak saya bukan dokter yang tiap hari harus praktek nyuntik orang, enggak, saya enggak pernah, justru ya hanya di puskesmas saja saya. Mungkin hanya 2 tahun atau 3 tahun pertama, habis itu saya enggak praktek lagi. Tapi saya bisa, misalnya saya senang menulis penelitian, saya bisa keluar negeri itu bukan dengan biaya. Ingat loh ya, jadi dokter harus punya loyalitas tinggi, punya integritas. Jangan, saya nggak mau kalau saya itu dibayarin sama farmasi misalnya. Semua farmasi udah tahu, saya akan pergi, misalnya saya keluar negeri, saya bikin penelitian, saya akan menyampaikan hasil penelitian saya di sana, oke, saya berangkat gitu. Dan itu nggak butuh harus ada farmasi yang mengongkosi saya gitu. Jadi itu harus benar-benar, jangan sampai ada dokter yang sekarang itu dibilang pakai resep nanti bisa kemana-mana keluar negeri. Jangan, saya bisa membuktikan itu. Dan saya juga berorganisasi juga, alhamdulillah karena kita berorganisasi akhirnya bisa jadi, bahkan saya sempat jadi ketua organisasi Asia ya untuk laboratorium. Itu juga menyenangkan banget, kita berteman dengan negara-negara lain ya, kita bisa mengambil ilmu dari negara-negara lain yang seperti itu. Yang FAM itu saya dapatkan karena saya itu tadi bermitra dengan beberapa teman-teman luar negeri gitu. Jadi gak usah takut lah, saya bisa jadi pengurus laboratorium dunia juga sama. Tapi nggak ngoyo gitu, jangan ngoyo dan jangan dipaksain, jangan kayak politik, pengen ini, pengen enggak, jangan, kita jalanin aja sesuai dengan alur angin, alur air gitu ya. Yang penting itu kalau kita kerja harus bisa dipercaya orang lain. Baik dokter, mungkin untuk closing statement nih dok, kira-kira apakah ada kata-kata
inspirasional mungkin untuk kami khususnya mahasiswa kedokteran tahun pertama gitu sih dok. Yang pertama, Anda kan sudah masuk di Fakultas Kedokteran, ya. Jadi ini adalah sebuah pilihan, ya, dan tidak banyak orang yang bisa masuk ke Fakultas Kedokteran. Percayalah, itu adalah garis tangan mungkin dari atas nih, udah nunjuk bahwa Anda itu harus berperan di kesehatan, ya. Peran di kesehatan itu banyak banget, tidak harus misalnya jadi dokter yang konvensional, bisa jadi apa saja. Mau jadi astronot juga bisa, ya kan istilahnya. Jadi apapun di bidang kesehatan itu Anda sudah terpilih untuk itu. Jadi maksimumkan kemampuan Anda dan jangan ngoyo. Jadi jangan ngoyo itu artinya kita harus membagi waktu sebaik-baiknya. Ibaratnya tadi saya bilang orang yang maraton. Cita-cita kita harus menyelesaikan sampai finish. Harus sampai finish, ya. Bagaimana caranya? Jadi kita harus siap-siap energi, kita harus kreatif untuk membuat kita sendiri tidak menjadi boring, dan kita harus kreatif juga untuk bisa bagaimana pembelajaran yang ada di Fakultas Kedokteran itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Ambil hikmahnya, ya, jangan misalnya aduh ini pelajarannya susah banget gitu. Nah, kita apalagi sekarang dengan adanya internet itu banyak banget yang bisa kita cari, yang bisa kita gali. Jadi jadikan Anda sebagai sebagai improvisasi, ya. Jadi mata pelajaran itu dijadikan sebuah pegangan untuk berimprovisasi bagaimana cara kita belajar agar memahaminya, gitu ya. Jadi jangan pernah bosen. Kalau bosen, cari kegiatan yang menyenangkan supaya kita bisa waktu kembali ke subjek yang harus kita seriusi itu kita lebih fresh, kita lebih senang, kita lebih tenang, gitu ya. Pasti akan ada persoalan sepanjang itu pasti ada aja, tapi itu tadi jangan mentok gitu. Jadi artinya kalau bisa ada kayak ibaratnya kayak mobil-mobilan nih, kalau nabrak dia agak belok dikit nanti dia balik lagi ke sana. Jadi harus ada jalan keluar yang kalau misalnya tidak pada saat itu pun nanti mungkin di lain waktu akan ada jalannya. Jadi jangan pernah bosan dan ingat loh, Anda itu orang pilihan. Kalau orang pilihan artinya tanggung jawab ini mesti diselesaikan dengan baik, dan kalau ada apa-apa bicaralah sama siapapun. Buka komunikasi yang besar, yang luas kepada siapapun, karena semua itu pasti akan menunjang karir Anda. Dari awal saya ketemu sama yang saya ceritakan di puskesmas, sampai sekarang kita masih berteman sama teman-teman puskesmas. Kemudian ketemu sama teman-teman di Fakultas Kedokteran PPDS misalnya, itu masih berlanjut sampai sekarang. Kemudian juga dengan teman-teman di patologi klinik, saya masih berkomunikasi dengan mereka. Bahkan sampai tingkat Asia, tingkat dunia gitu ya. Sekarang saya berubah sedikit ke hospital. Nah, hospital juga kita banyak teman gitu. Nah, itu. Jadi teman adalah penguat kita. Teman adalah penguat kita dalam menyelesaikan tanggung jawab yang harus kita laksanakan. Jadi jangan pernah bosan buat belajar. Sampai tua kita tetap belajar. Kan kayak saya juga sampai sekarang juga saya harus tetap belajar, nggak bisa berhenti itu. Ya, saya yakin lah nih teman-teman adik-adik sekarang ini semangatnya luar biasa kok. Gede banget. Saya kirim nanti foto-foto saya, tapi ya itu tadi. Saya bukan orang yang pintar, itu aja. Saya bukan orang pintar dan bukan orang yang istimewa gitu. Saya mengerjakan apa yang ada di depan saya dan saya usahakan, saya kerjakan sebaik-baiknya. Prinsip hidup saya itu aja. Ya. Satu lagi, jadi dokter nggak boleh materialistis. Ya, nggak boleh materialistis. Tolong itu dijaga benar sampai kapanpun, karena itu adalah sebuah etika dan sebuah pandangan yang harus dipegang. Jangan pernah takut bahwa kita dengan kita nggak terima uang banyak, kayak saya nggak praktek itu saya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kemana-mana. Rezeki itu ada aja. Dan pegang prinsip itu benar-benar dari awal. Saya udah pegang prinsip itu dan sampai sekarang alhamdulillah saya bisa jalankan. Keliling dunia bisa. Nggak pakai duit formasi itu nggak bisa saya. Tapi itu tadi berarti kerja keras, harus berkeringat dikit gitu ya. Bikin tulisan, bikin penelitian bahwa akhirnya kita ada yang undang kita ke luar negeri, kayak gitu aja. Jadi jangan pernah mengharapkan bahwa wah saya harus mencari uang banyak, itu jangan ya. Jadi kita harus pegang betul-betul idealisme seorang dokter sesuai dengan yang awalnya tuh. Dokter itu adalah menolong orang, ya. Makasih. Assalamualaikum. Selamat sore semua. Semoga sukses ya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak dok. Sehat selalu dok. Ya, sama-sama.